Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian tentang tarjamah Al-Quran menggunakan endopegon disertai posisi perkata secara nahwu dengan metode yang dikemukakan oleh sebuah grup yang menamakan dirinya atau dinamakan dengan Fuadi. Kita lanjutkan. Sekarang kita memasuki suratul Insyirah atau Alam Nasyrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah telah melapangkan kami Allah maksudnya, laka padamu Muhammad, sadraka akan dadamu, maksudnya dadamu dijembarke, dilapangkan, itu hatinya menjadi tidak sumpek. Wa wada'na, dan telah menurunkan sapa ingsun, sapa kami, angka darimu Muhammad, wizraka akan bebanmu. Nah ini allazi badal lagi, allazi ya bak kardal nggih, bukan non. Sering ini terjadi di situ. Badal bak kardal, badal maksudnya bukan non, non naat nanti. Allazi yaitu beban, angkodo yang telah memberatkan, apa allazi membebani, memberatkan, apa allazi zuhraka pada punggungmu Muhammad. Warfa'na, dan telah mengangkat siapa kami Allah, laka untukmu, zikraka akan penyebutanmu. Makanya zikir yang lengkap adalah setelah menyebut Allah, menyebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, dilanjutkan dengan Muhammadur Rasulullah. Sehingga dari itu banyak para ulama yang berfatwa jangan dikasih tambahan embel-embel setelah itu. Misalnya begini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sunan Kalijaga waliullah, nggak usah ditambah begitu. Termasuk Syekh Abdul Qadir waliullah, itu tidak usah ditambah begitu. Mungkin ada yang jawab, lah itu ada di manakibnya itu. Nah, coba ditengok di manakibnya, itu kan ucapan jagonya itu. Apa ayam jago yang balung-balungnya itu dikumpulkan kemudian disuruh berdiri dan ternyata bisa berdiri hidup, kemudian mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah. Tapi itu kan ucapan jago,
ucapan jago. Bukan mukallaf dia. Di samping itu dia bukan sumber dalil syar'i yang bisa untuk dijadikan pedoman. Jadi untuk kehati-hatiannya ya nggak usah ditambah-tambah. Meskipun tambahnya bagus. Misalnya kamu punya di wilayah kamu ada wali terkenal siapa, Mbah Jago misalnya. Ada yang dekat dengan Mbah Jago. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Mbah Jago waliullah, nggak usah. Karena dengan demikian itu mengurangi secara tidak langsung, mengandung unsur mengurangi derajatnya Rasulullah yang diistimewakan dalam ayat ini, wa rafa'na laka dzikrak. Paham nggih? Terus nggak usah ditambah-tambah, meskipun di wilayah kamu ada seorang wali terkenal sopo lah. Nah, termasuk ditambahi Sayyidina Ali misalnya juga nggak boleh. Waliullah, Syekh Abdul Qadir juga ditambahkan nggak boleh. Itu lebih hati-hatinya begitu, karena kalau ada nama lain di sisinya seolah-olah derajatnya Kanjeng Nabi itu tidak istimewa lagi gitu loh. Ya, ini kan sangat istimewa. Wa rafa'na laka dzikrak. Rasulullah itu luar biasa. Dan aku angkat untukmu penyebutanmu Muhammad. Sehingga ketika aku disebut, namamu juga akan disebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang ada yang mentakwili. Kalau yang di manaqib itu ala niyatil infisal. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waliullah itu dengan niat terpisah, bukan bergabung dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimah lain yang terpisah. Tapi gitu itu ya tambah mumet ya. Wis rasah ngono lah. Upama ora ya ora apa-apa to. Kita sudah tahu, kita tetap menghormati Syekh Abdul Qadir, kita tetap menghormati Sayyidina Ali. Tapi bahwa keistimewaan Rasulullah ini kita jaga demi kehati-hatian melihat ayat ini. Paham nggih? Bukan kita menganggap tidak mulia, beliau-beliau itu tetap mulia. Syekh Abdul Qadir siapa? Fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya adalah bersama kerepotan. Sin adalah isimnya inna, opo yusron kemudahan. Itu sunnatullah ya. Orang itu tidak akan selalu diberi kesusahan terus. Ya, di tengah-tengah kesusahan ada kemudahan. Janji Allah ini ada di Al-Quran. Inna ma'al usri, sesungguhnya itu beserta, adalah beserta kerepotan, apa yusron kemudahan. Di dalam ilmu balaghah, ilmu sastra Arab, ketika ada lafal yang sama berulang, al-usr, al-usr, berulang tak? Fa inna ma'al usri, terus inna ma'al usri, al-usri ini berulang. Dan itu berupa isim ma'rifat seperti ini, al-usri ini. Maka lafal yang kedua adalah sama dengan lafal yang pertama. Artinya apa?
Al-usr yang kedua sama dengan al-usr yang pertama. Jika sama, berarti al-usrnya satu. Paham? Ya? Jika al-usr kedua adalah sama dengan al-usr pertama, maka al-usr kerepotan hanya satu. Makanya, meskipun dalam kondisi bagaimana, selalulah menjadi manusia yang optimis ke depan. Husnudzon dengan Allah, bahwa engkau akan pilihkan kami yang terbaik. Nah ini, setiap beserta dalam kerepotan ada kemudahan. Sesungguhnya dalam kerepotan ada kemudahan. Kerepotannya itu hanya satu, meskipun disebut dua kali. Karena isim ma'rifat kalau disebut dua kali kayak gitu, secara ilmu sastra Arab itu untuk satu. Untuk satu. Jadi usr yang kedua tidaklah berbeda dengan usr yang pertama. Kerepotannya satu. Nah, kemudian sekarang kita lihat, yang double kan tidak hanya usr, yang double juga yusronnya double tuh ya. Nah, di dalam setiap kerepotan ada kemudahan. Yusron ini nakiroh dua kali diulangi. Nakiroh dua kali diulangi taktadil mughayarah. Nuntut untuk berbeda. Yusron yang kedua tidak sama dengan yusron yang pertama. Dengan kata lain, yusronnya dua kali. Itu sunnatullah, itu janji Allah. Setiap ada kesulitan satu, akan ada kemudahan dua. Kecuali kalau Allah sedang marah dengan hambanya, kan ya. Sepanjang Allah tidak sampai tingkat marah kepada hambanya, sunnatullah itu tetap berjalan. Fa inna ma'al usri yusra, berarti setiap Allah menimpakan kerepotan satu pada seorang mukmin mukminah akan didapatkan dua kemudahan. Dua kemudahan. Makanya ketika menghadapi ujian-ujian apa saja dalam kehidupan, suruh sering membaca surat Al-Insyirah. Bahkan menghadapi ujian yang gawat misalnya, baca surat Al-Insyirah. Biasanya anjurannya para ulama kita 11 kali. Karena mereka suka ganjil 11. Di para santri itu dianjurkan, baca 11 kali. Pak Kiai, saya mau menghadapi ujian untuk daftar apa di perusahaan apa atau di pegawai negeri misalnya. Soalnya katanya sulit-sulit. Udah baca Fatihah sekali, kemudian baca surat Al-Insyirah 11 kali. Jawab dong, mobil itu gimana? Coba bareng-bareng. Karena saya juga dapat dari guru-guru saya, sekarang saya berikan pada kamu. Dan kalau keadaan genting, penting banget, bisa juga menggunakan sholat hajat. Fatihah, setelah Fatihah baca surat Al-Insyirah 11 kali. Cah itu momennya dilamar cah loro, sang satu bagus, yang satu manis. Bingung pilih sing di, baca aja surat Al-Insyirah malamnya. Tunjukkan padaku ya Allah, mudahkan mana yang terbaik. Nah, dan ternyata terbaik Kang Bidin ya, alhamdulillah. Di Kang Bidin ngaji beragi. Oke.
Mbok pikir ngomong lanang ora tau nesu ya ora Kang Bidin pono. Kowe ndak tahu pernah Kang Bidin nesu? Ayo. Selama kamu mondok wes. Jeneng nate to. Wah, ideal itu. Ideal gitu. Harang-harang mau lanang ora nesu. Harang-harang. Ideal. Jadi, nek ana kerepotan niku wae tambah ngoten. Ya, kita lanjut. Faiza faraghta, maka ketika kamu telah selesai Muhammad dari satu perkara, jangan bersuka berpuas diri. Berkhatam satu kitab, ayo kitab yang lain yang lebih tinggi. Terus cari yang terbaik dan terbaik. Kalau sekiranya umat Islam itu menggunakan ayat ini dalam kehidupannya, kita ini akan menjadi penguasa bumi ini. Khalifah-khalifah Allah di bumi ini. Kita ini akan menjadi khairu ummah mestinya. Yang terbaik. Saya harus ikhtiar yang terbaik, yang terbaik. Semuanya begitu, dalam semua bidang. Kita menguasai toh. Tidak dikuasai. Fansab, kalau kamu sudah selesai dari satu perkara, bangkitlah. Bekerja keraslah, bangkit dengan kerja keras. Jadi selesai dari satu perkara, ambil yang lain. Ojo puas, jangan mudah berpuas diri. Ketika seseorang sudah puas ya sampai segitu tak ilmunya. Aku puas ya mas. Gak ada orang alim dulu itu yang berpuas diri, selalu cari ilmu. Banyak kalau kamu buka ring ta'limul muta'alim kayak orang mau meninggal dunia aja yang ditanyakan tentang keilmuan. Lebih utama mana ya? Tawaf dengan naik onta dengan jalan kaki. Orang mau meninggal itu tanya itu. Ngejak debat kawannya yang berkunjung. Bagi dia ilmu itu sesuatu yang nikmat, yang perlu dinikmati. Sehingga sakratul maut itu tidak terasa baginya. Itu kalau orang sudah mencintai ilmu kayak gitu itu. Makanya jangan berhenti terus. Terus ngalimo itu saya mutolaah terus. Wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu saja farghab, maka berharaplah kamu. Kalau punya menggantungkan harapan kepada Tuhanmu sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuki suratin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin belum pernah kamu rasakan ya. Di Mekah banyak. Buah zaitun dan zaitun, buah zaitun. Nah ini toh, zaitun ini disebut dalam Al-Quran. Buah zaitun dijadikan salah satu kata untuk sumpah. Zaitun itu di beberapa kitab tafsir dijelaskan. Pohon yang pertama kali muncul setelah taufannya Nabi Nuh itu pohon zaitun. Jadi taufan toh, wit-witan udah mati kabeh. Sing tukul pertama wit zaitun. Pertama. Yang kedua, wit-witan yang paling tahan lama sampai bisa ribuan tahun umurnya itu adalah pohon zaitun. Al-Kisah
ada tim ekspedisi dari Amerika mengadakan penelitian di Afrika, di Afrika. Mereka menemukan pohon yang paling tua. Setelah diselidiki ternyata pohon itu pohon zaitun. Kabarnya umurnya sudah 2000 tahun. Pohon yang tahan sampai 2000 tahun, pastilah ada kandungan pada pohon itu, entah minyaknya yang membuat dia tahan terhadap segala macam penyakit, bahkan terhadap cuaca. Maka sejak ditemukan oleh tim ekspedisi dari Amerika itu, orang-orang Eropa, orang Amerika mulai banyak menanam pohon zaitun. Dulu pohon zaitun itu yang nanam orang-orang Palestina, Arab, yang sekarang dijajah Israel itu. Tapi setelah ditemukan itu mereka nanam. Dulu itu hampir 100% penghasilan minyak zaitun dari negara Arab, negara Islam. Sekarang ini penghasilan zaitun 70% produksi dari Amerika dan Eropa. 70%. Kok mereka semangat sekali menanam? Karena mereka meyakini ada keistimewaan pada minyaknya zaitun itu. Diambil minyaknya. Mulai kamu dengan toko-toko gede, giant apa. Dan kalau dijual kayak kue sing tak tuku biasanya 5 liter 700.000 5 liter minyak zaitun. Tapi nak nengone atasan gratis ya, alhamdulillah. Ngono wae dadak diopiai, ya Allah. Nak ora diopiai ngombene sithik, madune sing akeh. Aku ngerti ae, nakalan. Padahal ya penting kabeh dua-duanya. Madu zaitun. Jadi itu istimewa itu. Wa Turisinina, dan gunung Turisinin. Badane sumpah karo pohon-pohon mau dan buah-buahan. Kemudian bersumpah dengan gunung Turusaina. Gunung Turisinin itu memanjang dari Mesir sampai dekat Syria. Gunung Turisinin. Lah ada jamaah haji itu lucu kan, gak ngerti kalau Turisinin itu apa gunung. Saya itu loh cerita sama kawannya, saya sudah merasakan buah tin, buah zaitun, saya rasakan seger nih awak. Tapi saya belum merasakan buah Turisinin. Ya keletaan kan gunung watu mau dirasakan. Keletaan Turisinin kan. Tapi wong Jawa itu kurang akal, ora iso bahasa Arab. Numpak taksi kita koi, berhenti di mana ini? Nah, dia ingin bilang lurus. Terus dia bilang, ihdinas siratal mustaqim. Supirnya taksi ngerti, oh lurus. Santri pola itu. Rasanya itu bahasa Arab sing model-model. Ihdinas siratal mustaqim, berarti lurus. Kita lanjut ya. Wa hadzal baladil amin, dan inilah negeri al-amin yang aman, yaitu demi kota Mekah. Laqad khalaqna, sungguh telah aku ciptakan al-insana pada manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Manusia baik-baik bentuknya. Umpama si jiwa diwalik welik bisa. Contoh mamane. Wong gantenge ayu kaya apa, nek umpama irunge diwalik. Bolongane mendhuwur. Welik wis. Alhamdulillah kok ya wis piye-piye wae irunge kok mengisor. Nak mendhuwur nak udan piye.
jal. Ora kebak. Gitu. Alhamdulillah irunge bengi iso. Jadi orang itu kurang syukur aja nih. Kudu bersyukur alhamdulillah. Piye-piye ta irunge bengi iso gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul fi ahsani taqwim. Summa radadna. Nuli mengembalikan sapa ingsun kami Allah hu pada al-insan asfala safilin, pada tempat yang paling rendah. Tempat yang paling rendah. Ketika mereka kufur, mereka tidak beramal soleh. Orang bersyukur karena Gusti Allah tapi malah kufur nentang. Illal ladzina amanu, kecuali orang akeh, kecuali orang banyak, amanu yang beriman sapa alladzin wa amilu beramal sapa alladzin as-shalihat, akan amal yang bagus. Falahum, maka adalah untuk mereka alladzina amanu ajrun, bahwa pahala ghairu mamnun, yang tidak terputus. Jadi yang tidak akan dikembalikan ke tempat yang hina, yang nista, kalau orang itu mau beriman, beramal soleh, justru pahalanya terus. Sama yukadzibu, sama mengkau utawi, maka bahwa apakah yukadzibu adalah itu membohongkan apa ma kepadamu Muhammad ba'du, setelah itu semua, bidini, terhadap hari pembalasan. Kan sudah jelas loh, besok ning akhirat iku sing kufur amale elek akan diasorke, akan dihinakan, sedangkan yang beriman dan beramal soleh akan mendapat pahala yang tidak terbatas, tidak terputus-putus. Masihkah engkau membohongkan itu? Karena tidak dipikir, tak menungso kok ora dimintai pertanggungjawaban. Lah apa menungso diparingi keistimewaan? Makhluknya Gusti Allah sing diparingi keistimewaan ning dunia itu diantar sing paling istimewa bahkan manusia ini toh ning dunia ini. Akal duwe, nafsu duwe, kanggo ujian, sanubari duwe, gitu. Ati, rasa, pangrasa, luar biasa manusia itu, makhluk yang dahsyatnya. Aisyah, bukankah siapa Allah bi ahkamil hakimin, adalah seadil-adilnya hakim. Nah, ini disunahkan bagi orang yang sedang baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin dengan apa? Menjawab dengan bala. Ayo bareng-bareng. Bala wa ana ala zalika minasyahidi. Anaknya pendek ya. Ulangi lagi. Bala. Nah, betul. Sekarang kita lanjutkan suratul Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah wahai kamu Muhammad, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Alladzi, ya ini baca lagi bukan noni, bak karo dal. Kita kan sendiri apa keliru di situ. Bak karo dal nggih. Alladzi, yaitu zat, bak karo dal. Khalaqa, telah menciptakan sapa alladzi. Bacalah nama Tuhanmu Muhammad yang telah menciptakan. Khalaqal insan, telah menciptakan al-insana, pada manusia, sungguh telah menciptakan. Min alaq, dari alaq. Apa istilah itu?
dari segumpal darah. Kok di situ apa zikut? Zikut itu apa? Aku malah tidak paham. Ya dari segumpal darah. Iqra, bacalah Muhammad oleh kamu. Wa rabbuka, sedangkan bahwa Tuhanmu, tuha itu hal, mem mubtada, sedangkan bahwa Tuhanmu al-akramu adalah yang maha mulia. Iki alladzi badal meneh bak karo dal. Alladzi kasih bak karo dal, bukan nononya diganti bak karo dal. Alladzi yaitu zat alama telah mengajarkan sapa alladzi, mengajarkan bil qalami dengan pena. Alama telah mengajarkan sapa alladzi al insana pada manusia ma akan sesuatu lam ya'lam yang belum tahu sapa al insan. Kala jangan begitu, innal insana sesungguhnya manusia layathu adalah sungguh, adalah benar-benar durhaka. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'ahu istaghna, karena telah melihat sapa al-insan pada diri sendirinya al-insan istaghna, yang apa maf'ul itu posisi maf'ul pada posisi merasa serba cukup. Biasanya orang merasa tidak butuh kepada Tuhan ketika masih sehat, kaya, berpangkat. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya adalah kepada Tuhanmu apa ar-ruj'a, tempat kembali. Ara'aita, apakah engkau melihat? Itu bisa juga akhbirni, beritahukan padaku. Maksudnya ara'aita itu, apakah engkau Muhammad melihat alladzi pada seseorang yanha yang melarang sapa alladzi abdan akan seorang hamba idza shalla ketika melakukan sholat sapa abdan. Ara'aita, apakah engkau melihat Muhammad ingkana jika ada ngono sapa alladzi mau alladzi yanha tadi. Keliru. Ingkana jika ada apa sapa abdan, kembalinya ke abdan. Alal huda adalah di atas petunjuk, au amara atau perintah sapa abdan mau bitakwa untuk ketakwaan. Ayo lihatlah Muhammad, apakah kamu tidak melihat itu orang yang menghalang-halangi hamba yang sedang melakukan sholat, padahal hamba itu bisa jadi hamba yang mendapat petunjuk dan memerintahkan ketakwaan. Ara'aita, apakah kamu melihat ingkadzaba, jika mendustakan sapa alladzi. Lah ini sekarang kembalinya ke alladzi. Kalau orang tadi yang melarang-larang itu ternyata dia mendustakan Allah tentunya, wa tawalla, dan berpaling dari Allah. Alam ya'lam, apakah dia alladzi tadi tidak tahu bi annallaha, dengan sesungguhnya Allah iku yara, adalah yara, melihat sapa Allah. Kala jangan begitu. La illam yantahi,
Sungguh jika tidak berhenti, sungguh jika tidak berhenti, sapa alladzi tadi akan kelakuannya seperti itu. Lanas fa'am bin nasiyah, maka sungguh kami akan menarik bin nasiyati dengan ubun-ubunnya, ubun-ubunnya akan kami tarik, kami Allah. Nasiyatin yaitu ubun-ubun, kazibatin yang mendustakan, khotiatin yang durhaka. Falyad'u, maka hendaklah dia memanggil najiyahu ing rombongan, kelompoke, golongane alladzi tadi. Silahkan dia manggil kelompoknya, golongannya. Sanad'u, maka kami Allah akan memanggil az-zabaniyah, akan malaikat zabaniyah. Kala jangan begitu, la tuti', ojo. Bismillahirrahmanirrahim. Taat sapa sira hu pada alladzi tadi. Wasjud dan sujudlah kamu Muhammad. Waqtarib dan mendekatlah kepada Allah. Ini termasuk sajadah nggih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Suratul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Fama adraka ma lailatul qadr. Inna sesungguhnya kami Allah iku anzalna adalah telah menurunkan sapa kami Allahu pada Al-Qur'an fi lailatul qadr pada malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma, dan bahwa apa, adra adalah memberitahukan apa maka padamu, ma bahwa apa Lailatul Qadar adalah itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, bahwa Lailatul Qadar itu khairun, lebih bagus, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Tanazzalu, saya kata tanazzalu, turun sama turun supaya al malaikatu para malaikat sama turun, waruh, dan juga malaikat Jibril. Biha pada Lailatul Qadar, biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya, al malaikat dan ruh mau, min kulli amrin, untuk mengatur semua urusan. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang istimewa. Turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke As-Sama'ud Dunya, langit yang paling bawah, itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian di malam Lailatul Qadar itu diputuskan perkara-perkara itu per tahunnya. Jadi dalam setahun ini kira-kira apa yang akan terjadi, program tahunan. Jadi malaikat itu tidak tahu barang gaib kecuali yang telah mereka tahu untuk program tahunan itu. Program tahunan tahu. Makanya kadang-kadang ada orang matinya setahun meneh, kadang-kadang koyok-koyok ngerti. Itu bukan karena dia tahu, dia hanya mengira-ngira. Karena apa? Beliau melihat kelibete malaikat. Jadi tidak melihat malaikat, tapi kelibete. Kok kelibet-kelibet iki napa iki? Karena malaikat yang ditugasi setahun lagi mencabut nyawa seseorang, itu ojo ngantek keliru, kelibet-kelibet ngono. Supaya enggak keliru, pasti tepat. Nah, ini kumulane kadang-kadang koyok-koyok dia ngerti setahun. Itu sebetulnya tidak tahu, tapi karena mengira-ngira itu sono kelibat-kelibet kita ini gejalanya setahun meneh.
Bismillahirrahmanirrahim. Salamun adalah kesejahteraan dia bahwa Lailatul Qadar hatta matla'il fajar, sehingga terbitnya fajar. Nah, kemudian kita disuruh oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari Lailatul Qadar pada setiap bulan suci Ramadan, lebih khusus pada 10 terakhirnya. Itu suruh mencarinya. Nah, Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah biar tujuannya biar orang memperbanyak amal. Nah, kalau dicetaknya tanggal semene yo ngamali kuwi tok juga. Jadi deh. Kalau dicetaknya ben 10 hari terakhir itu apa benar-benar do kenceng ibadah. Rasulullah itu kalau sudah 10 terakhir Ramadan iktikaf total di masjid. Nah, garwane apa? Kangen nyedak. Garwane ngantek kangen. Siti Aisyah nyedak. Ya. Rasulullah kadang-kadang sare ning pangkone si Bunda Aisyah sirait apa mustaqone ning ngene pangkone Siti Aisyah, tapi Siti Aisyah ning pintu masjid. Ning pintu masjid ning pangkone ngono. Badannya masih di masjid. Itu tidak membatalkan iktikaf. Jadi hukum. Sak ono wong sirai tok sing ning njaba ning pangkone garwane iku ora batalke iktikaf. Karena Nabi nate kados niku kali Ibunda Aisyah. Sayangnya kaya ngono kuwi. Jadi iktikaf diparani. Masyaallah. Pun kesel. Walhamdulillahirabbil alamin.